Aku hanya datang untuk memperbaiki televisi rusak di rumah besar itu. Tapi aku tidak pernah menyangka, tatapan seorang gadis SMA bernama Novi akan menyeretku ke dalam rahasia keluarga yang hampir menghancurkan hidupku sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di channel ini. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, dan dijauhkan dari masalah yang berat dalam hidup. Hari ini aku akan membagikan sebuah kisah penuh drama, konflik, rahasia keluarga, dan pelajaran hidup yang sangat dalam. Kisah ini bukan hanya tentang perasaan, tapi juga tentang batasan, tanggung jawab, dan bagaimana satu keputusan kecil bisa mengubah jalan hidup seseorang untuk selamanya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa bantu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, tulis komentar kalian setelah mendengar kisah ini, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya setiap hari. Namaku Bagas, usia 26 tahun. Aku hanyalah seorang tukang servis televisi keliling yang setiap hari berkeliling kota dengan motor tua peninggalan ayahku. Hidupku sederhana, bahkan bisa dibilang pas-pasan. Aku tinggal di rumah kontrakan kecil bersama ibuku yang sudah mulai sakit-sakitan sejak 2 tahun terakhir. Ayahku meninggal karena kecelakaan kerja ketika aku baru lulus SMK. Sejak saat itu, aku menggantikan posisi ayah sebagai tulang punggung keluarga. Aku tidak punya kesempatan melanjutkan kuliah. Setiap hari aku hanya memegang obeng, kabel, solder, dan televisi rusak milik orang-orang. Kadang aku iri melihat teman-temanku yang bekerja di kantor dengan pakaian rapi, sementara aku harus bergelut dengan debu, panas matahari, dan pelanggan yang sering menawar harga jasa seenaknya. Tapi hidup mengajarkanku satu hal, bahwa tidak semua orang punya jalan yang sama. Hingga suatu sore, hidupku berubah ketika aku mendapat telepon dari seorang perempuan parubaya bernama Bu Ratna. Suaranya terdengar tegas namun sopan. Ia meminta jasaku untuk memperbaiki televisi di rumahnya yang berada di kawasan elit kota. Awalnya aku mengira itu hanya pekerjaan biasa seperti lainnya. Namun saat aku tiba di rumah besar berpagar hitam itu, entah kenapa ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Rumah itu terlalu megah untuk ukuran orang biasa. Halamannya luas, mobil mewah berjajar di garasi, dan suasananya terasa dingin meski matahari sore masih menyala terang. Seorang satpam mengantarkanku masuk menuju ruang keluarga yang sangat besar. Di sanalah pertama kali aku melihat Novi. Gadis SMA itu duduk di sofa sambil memeluk lututnya. Seragam putih abu-abunya masih melekat rapi di tubuhnya. Namun wajahnya terlihat kosong seperti seseorang yang sedang memendam beban berat. Saat aku lewat, ia menatapku cukup lama. Tatapan yang bukan sekadar rasa penasaran biasa. Aku sempat merasa tidak nyaman, tapi aku mencoba fokus membongkar televisi yang rusak. Anehnya, sepanjang aku bekerja, Novi terus memperhatikanku diam-diam. Sesekali ia bertanya hal-hal kecil seperti namaku, sudah berapa lama menjadi tukang servis, dan apakah aku lelah bekerja keliling setiap hari. Pertanyaannya sederhana, tapi caranya bicara membuatku sadar bahwa gadis itu sebenarnya sangat kesepian. Dari pembantu rumah yang mengantarkan minuman, aku tahu bahwa Novi adalah anak tunggal pemilik rumah itu. Ayahnya seorang pengusaha terkenal yang jarang pulang, sementara ibunya sibuk dengan acara sosial dan bisnis keluarga. Rumah semewah itu ternyata terasa sangat sunyi bagi seorang anak SMA yang hanya ingin diperhatikan. Saat pekerjaanku selesai, Novi diam-diam memberiku secari kertas kecil berisi nomor teleponnya. Ia berkata pelan, "Kalau TV-nya rusak lagi, aku langsung hubungi Mas Bagas saja." Aku hanya mengangguk canggung. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa langkah kakiku menuju rumah terasa lebih berat daripada biasanya. Hari-hari setelah pertemuan itu berubah menjadi sesuatu yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Novi mulai sering menghubungiku. Bukan hanya soal televisi rusak, tapi juga sekadar menanyakan apakah aku sudah makan, sedang di mana, atau bagaimana keadaan ibuku. Awalnya aku menganggap itu hanya bentuk ramahan seorang anak muda yang bosan di rumah besar tanpa teman. Namun lama-kelamaan aku mulai sadar bahwa perhatian Novi jauh lebih dalam daripada yang seharusnya. Setiap kali aku datang memperbaiki barang elektronik di rumahnya,
Ia selalu mencari alasan untuk berbicara lebih lama denganku. Kadang ia sengaja membawa minuman sendiri ke ruang tamu padahal ada banyak pembantu di rumah itu. Kadang ia duduk dekat sambil bercerita tentang tekanan hidupnya sebagai anak pengusaha terkenal. Ia mengaku lelah harus selalu terlihat sempurna di depan orang lain. Nilainya harus bagus, sikapnya harus sopan, dan masa depannya sudah diatur oleh ayahnya tanpa pernah ditanya apa yang sebenarnya ia inginkan. Aku mendengarkannya dengan hati-hati. Ada rasa iba yang tumbuh dalam diriku. Tapi di saat yang sama aku sadar ada garis batas yang tidak boleh kulewati. Novi masih anak SMA. Sedangkan aku sudah cukup dewasa untuk memahami risiko dari kedekatan yang salah arah. Namun hidup kadang mempermainkan logika manusia. Semakin aku mencoba menjaga jarak, semakin Novi mendekat. Suatu malam hujan deras turun ketika aku sedang memperbaiki speaker di rumah mereka. Listrik sempat mati beberapa menit. Dalam gelap, Novi tiba-tiba berkata dengan suara gemetar, "Mas Bagas, pernah nggak merasa sendirian meski punya segalanya?" Pertanyaan itu membuatku terdiam lama. Ketika lampu kembali menyala, aku melihat matanya berkaca-kaca. Ia bercerita bahwa ayahnya sering marah dan menganggapnya gagal hanya karena nilai matematikanya turun. Ibunya pun lebih peduli pada citra keluarga dibanding perasaan anaknya sendiri. Aku bisa melihat luka di balik wajah cantiknya. Tapi saat itulah sesuatu terjadi yang membuat dadaku berdegup keras. Novi tiba-tiba menggenggam tanganku dan berkata bahwa hanya aku yang selama ini benar-benar mau mendengarkannya. Aku langsung menarik tangan pelan dan mengatakan bahwa apa yang ia rasakan hanyalah bentuk pelarian dari kesepian. Aku bilang bahwa ia masih punya masa depan panjang dan tidak boleh salah mengambil langkah. Namun wajah Novi berubah kecewa. Sejak malam itu suasana menjadi canggung. Aku mulai mengurangi komunikasi dengannya. Tapi ternyata keputusan itu justru memicu masalah yang jauh lebih besar. 2 hari kemudian, aku dipanggil kembali ke rumah itu bukan oleh Novi, melainkan oleh ayahnya langsung. Saat masuk ke ruang kerja besar penuh asap rokok dan aroma parfum mahal, aku melihat pria itu duduk sambil menatapku tajam. Di atas meja ada printout chat antara aku dan Novi yang entah bagaimana berhasil ia dapatkan. Dadaku langsung terasa dingin. Aku tahu, satu kesalahan kecil saja bisa menghancurkan hidupku. Ayah Novi bernama Pak Mahendra. Sosoknya tinggi besar dengan tatapan yang membuat siapapun merasa kecil di hadapannya. Tanpa basa-basi, ia langsung melempar foto-foto hasil CCTV rumah yang menunjukkan kebersamaanku dengan Novi selama beberapa minggu terakhir. Meski tidak ada hal yang melanggar batas, situasinya tetap terlihat buruk di mata orang tua manapun. Dengan suara dingin, ia menuduhku memanfaatkan putrinya demi uang dan status sosial. Tuduhan itu menusuk harga diriku sangat dalam. Aku memang miskin, tapi aku tidak pernah berniat memanfaatkan siapapun. Aku mencoba menjelaskan bahwa aku selalu menjaga jarak dan justru berusaha mengingatkan Novi agar fokus pada sekolahnya. Namun Pak Mahendra tidak percaya. Ia bahkan mengancam akan melaporkanku ke polisi jika aku masih berhubungan dengan anaknya. Saat itu emosiku hampir meledak. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa dihina bukan karena kesalahanku, tetapi karena kemiskinanku. Di tengah ketegangan itu, Novi tiba-tiba masuk ruang kerja sambil menangis. Ia membela diriku habis-habisan dan mengatakan bahwa selama ini akulah satu-satunya orang yang peduli padanya. Tapi pembelaannya justru membuat ayahnya semakin marah. Suara bentakan memenuhi ruangan besar itu. Novi menangis histeris sambil mengatakan bahwa ia muak hidup di rumah yang hanya penuh aturan tanpa kasih sayang. Aku berdiri kaku di antara pertengkaran keluarga yang seolah sudah lama terpendam. Dan disitulah aku akhirnya memahami sesuatu. Kedekatanku dengan Novi bukanlah akar masalah sebenarnya. Aku hanyalah orang asing yang kebetulan masuk ke dalam luka keluarga mereka. Setelah peristiwa itu, aku memutuskan pergi dan tidak kembali lagi. Aku mengganti nomor telepon dan mencoba melupakan semuanya. Namun hidup belum selesai mengujiku. Beberapa minggu kemudian, saat sedang memperbaiki televisi di pasar elektronik, aku melihat berita di layar toko. Seorang siswi SMA dari keluarga pengusaha besar dikabarkan hilang dari rumah. Foto yang muncul membuat tubuhku langsung lemas. Itu Novi. Tanpa berpikir panjang, aku segera pulang.
Malam harinya aku menemukan puluhan pesan dari nomor tak dikenal. Semuanya dari Novi. Ia mengaku kabur dari rumah karena tidak tahan dengan tekanan keluarganya. Pesan terakhirnya membuatku merinding. Maaf kalau aku bikin masalah. Tapi kalau aku terus di rumah itu, mungkin aku nggak akan sanggup bertahan. Aku langsung sadar situasinya jauh lebih berbahaya daripada sekadar drama keluarga biasa. Meski takut dituduh macam-macam, aku tetap memilih membantu. Aku menghubungi salah satu teman sekolah Novi yang pernah disebutkannya. Dari sanalah aku tahu bahwa Novi sering pergi ke sebuah villa kosong milik keluarganya di daerah pegunungan saat merasa stres. Tengah malam itu juga aku berangkat menggunakan motor tuaku menembus hujan deras. Perjalanan panjang itu dipenuhi rasa takut dan penyesalan. Aku terus bertanya dalam hati, apakah semua ini terjadi karena aku terlalu dekat dengannya? Atau karena keluarganya terlalu lama mengabaikan perasaannya? Perjalanan menuju villa di pegunungan menjadi malam paling panjang dalam hidupku. Jalanan licin, hujan deras, dan kabut tebal membuat pandanganku nyaris tertutup sepenuhnya. Berkali-kali motor tuaku hampir tergelincir. Namun yang lebih berat dari perjalanan itu adalah isi kepalaku sendiri. Aku terus memikirkan Novi. Gadis yang selama ini terlihat kuat ternyata menyimpan luka yang begitu dalam. Sesampainya di villa tua itu, suasananya sangat sepi. Lampu bagian depan mati. Hanya ada cahaya redup dari lantai atas. Dengan jantung berdebar, aku masuk perlahan. Dan benar saja, Novi duduk sendirian di dekat jendela sambil memandangi hujan. Wajahnya pucat, matanya sembab, dan di sampingnya ada beberapa bungkus obat tidur yang sudah terbuka. Saat melihatku datang, ia langsung menangis dan memelukku erat tanpa berkata apa-apa. Tubuhnya gemetar, sementara air matanya terus membasahi bajuku. Dalam suasana sunyi, penuh emosi dan kesepian itu, batas yang selama ini coba kujaga perlahan runtuh. Perahu motorku kupacu menuju segitiga Bermuda, mengarungi Samudra Hindia sampai tembok pertahanan Novi hancur karena tertabrak perahu motorku. Setelah berkali-kali mengarungi samudra, akhirnya aku dan Novi berlabuh di dermaga kedamaian. Dengan perasaan puas yang tak bisa diceritakan oleh siapapun, Novi mengaku selama ini merasa hidupnya kosong dan hanya merasa tenang saat bersamaku. Ia terus memohon agar aku tidak meninggalkannya sendirian malam itu. Aku tahu apa yang terjadi setelahnya adalah sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan oleh dua orang yang belum menikah. Kami larut dalam emosi, kesedihan, dan rasa nyaman yang salah arah. Setelah semuanya terjadi, suasana kamar justru berubah sangat hening. Tidak ada kebahagiaan seperti yang sering digambarkan orang-orang. Yang ada hanyalah rasa takut, penyesalan, dan kesadaran bahwa kami telah melangkah terlalu jauh. Novi menangis sambil berkata bahwa ia sebenarnya takut kehilangan arah hidupnya. Sedangkan aku duduk diam memandangi lantai, merasa bersalah pada diri sendiri karena gagal menjaga batas yang sejak awal ku percaya. Malam itu aku benar-benar memahami bahwa rasa iba dan kedekatan emosional bisa berubah menjadi keputusan buruk jika tidak dikendalikan. Kami sama-sama terdiam cukup lama hingga akhirnya suara mobil terdengar dari luar villa. Pak Mahendra datang bersama beberapa orang. Panik langsung memenuhi ruangan. Novi buru-buru menghapus air matanya sementara aku berdiri dengan tubuh gemetar. Namun yang mengejutkan, saat ayahnya masuk dan melihat kondisi putrinya yang sangat kacau secara mental, kemarahannya perlahan berubah menjadi rasa hancur. Untuk pertama kalinya aku melihat pria itu menangis di depan anaknya sendiri. Ia memeluk Novi sambil meminta maaf karena terlalu sibuk mengejar uang dan gengsi keluarga, hingga lupa memperhatikan kondisi batin anaknya. Aku berdiri terpaku melihat pemandangan itu. Rasa bersalah dalam diriku semakin besar karena aku sadar telah menjadi bagian dari kekacauan yang terjadi malam itu. Sebelum pergi meninggalkan villa, aku akhirnya berkata jujur kepada Pak Mahendra bahwa semua yang terjadi bukan hanya kesalahan Novi, tetapi juga kesalahanku karena tidak cukup tegas menjaga batas. Pak Mahendra hanya terdiam lama mendengar pengakuanku. Dan di saat itulah aku belajar bahwa satu keputusan yang didorong emosi sesaat bisa meninggalkan penyesalan panjang dalam hidup seseorang. Beberapa bulan berlalu sejak malam di villa itu. Hidupku perlahan kembali normal. Aku tetap menjadi tukang servis televisi keliling, tetap mengendarai motor tua yang sama,
dan tetap hidup sederhana bersama ibuku. Namun ada satu hal yang berubah besar dalam diriku. Cara memandang kehidupan. Aku mulai memahami bahwa setiap manusia memikul beban yang tidak selalu terlihat oleh mata. Orang miskin punya kesulitan ekonomi, sementara orang kaya bisa tenggelam dalam kesepian dan tekanan. Suatu siang, ketika aku sedang memperbaiki televisi di sebuah warung makan kecil, seseorang datang menghampiriku. Itu Novi. Tapi kali ini penampilannya berbeda. Ia terlihat lebih dewasa, lebih tenang, dan senyumnya tidak lagi dipenuhi kesedihan. Ia mengatakan bahwa sekarang ia menjalani terapi psikologis dan hubungannya dengan orang tuanya perlahan membaik. Ia juga mulai berani menentukan impiannya sendiri. Mendengar itu, hatiku terasa lega. Kami duduk berbincang sebentar seperti dua orang yang pernah melewati badai besar bersama. Tidak ada lagi hubungan yang salah arah. Tidak ada lagi kedekatan yang membingungkan. Yang tersisa hanyalah rasa hormat dan pelajaran hidup yang sangat mahal. Sebelum pergi, Novi berkata bahwa ia berterima kasih karena aku pernah menjadi orang yang mau mendengarkannya saat semua orang sibuk mengatur hidupnya. Tapi ia juga berterima kasih karena aku memilih menjaga batas dan tidak memanfaatkan kelemahannya. Kalimat itu membuatku sadar bahwa terkadang bentuk kepedulian terbesar bukanlah memiliki seseorang, melainkan berani melakukan hal yang benar meski menyakitkan. Setelah Novi pergi, aku memandangi langit sore sambil tersenyum kecil. Hidup memang sering mempertemukan kita dengan ujian yang tidak terduga. Kadang godaan terbesar datang bukan dalam bentuk kebencian, melainkan rasa iba dan perhatian yang perlahan berubah menjadi sesuatu yang berbahaya jika tidak dikendalikan. Dari semua kejadian itu, aku belajar bahwa cinta tanpa tanggung jawab hanya akan membawa luka. Dan menjadi dewasa bukan soal usia, melainkan soal keberanian menjaga diri sendiri serta orang lain dari keputusan yang salah. Kini setiap kali aku memperbaiki televisi di rumah orang-orang, aku selalu teringat bahwa di balik layar yang tampak sempurna, setiap keluarga pasti menyimpan cerita yang tidak diketahui siapapun.